Ya, Anda masih menyaksikan Fokus on Infra Spesial Mudik 2023 dengan tema Mudik Aman Berkesan dengan Transportasi Udara 2023 bersama saya Safrina Nasution. Dan kita akan langsung saja mulai dialog kali ini bersama dengan Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Bapak Putu Eka Cahyadi, Pengamat Transportasi Bapak Alvin Lee serta Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association atau INAKA Denon Prawira Atmaja yang telah bergabung lewat sambungan Zoom pada sore hari ini. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih banyak telah bergabung. Nah, mungkin untuk dialognya pertama saya akan bertanya langsung ke Pak Putu. Pak Putu, seperti apa nih Pak tren pemudik dari tahun ke tahun yang menggunakan transportasi udara? Apakah Anda juga bisa menggambarkan bagaimana antusiasmenya menggunakan mode transportasi udara dibandingkan dengan mode transportasi lainnya? Silakan Pak. Baik, makasih Mbak Safrina. Jadi betul sekali ya, tahun ini angkutan Lebaran di 2023 ini kita luar biasa trafiknya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Adita Irawati selaku staf sus Menteri Perhubungan bahwa kita akan melayani sekitar 6,1 juta penumpang ya. Dari 6,1 juta itu merupakan sekitar 5% dari seluruh penumpang yang sudah diprediksi hasil survei dari Badan Kebijakan Transportasi. Kalau kita melihat proyeksi yang tinggi ini sekitar 44,79% ya dibandingkan tahun lalu, tentu kami mempersiapkannya dengan lebih teliti dan hati-hati ya terhadap pemenuhan aspek tadi sudah disampaikan keamanan, keselamatan penerbangan, ketersediaan kapasitas ya. Karena hal ini merupakan bagian dari kunci ya dari sektor transportasi udara di mana kita memang bisnisnya adalah bisnis yang aspek keselamatan. Tentu di luar itu bicara pelayanan juga hal yang penting yang harus kita jaga. Jadi peningkatan yang tinggi ini kita sikapi dengan sangat baik tadi ya, kolaborasinya sangat kuat dan kita memastikan bahwasannya kegiatan mudik di tahun ini bisa berjalan dengan semakin optimal dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tentunya ya Pak, ya itu yang diharapkan semakin optimal terutama dengan transportasi moda udara. Baik Pak, menurut hemat pandang Anda Pak Putu, apa sebenarnya yang mendorong pemudik di tahun 2023 ini nih Pak menggunakan transportasi udara mengalami kenaikan yang cukup signifikan? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat ya ada beberapa faktor pendorong ya sebetulnya yang membuat masyarakat sangat antusias untuk melakukan perjalanan udara. Tentu pertama kita melihat ketentuan atau kebijakan PPKM kan sudah dicabut sejak 30 Desember 2022. Kemudian kita juga melihat perekonomian yang sudah semakin membaik ya di mana berdasarkan data BPS tentu kita tumbuh sekitar 5,31% di tahun 2022. Kemudian di tahun ini juga memang tidak ada kebijakan larangan untuk mudik ya karena memang kegiatan pengendalian COVID berjalan dengan baik juga. Kemudian yang terpenting lain adalah bicara testing ya. Dalam proses perjalanan ini kan tidak ada lagi batasan untuk melakukan testing perjalanan, jadi cukup dengan vaksinasi booster kita sudah bisa melaksanakan. Kemudian di sisi lain kita juga melihat di tahun ini relatif ada cuti bersama yang sedikit lebih panjang, tanggal yang semula 21 sampai 26, 6 hari, ini menjadi 19 sampai 25 April ya, 7 hari, ini juga hal yang menggembirakan ya, memudahkan pengaturan masyarakat untuk melakukan penyesuaian perjalanan. Dan yang terakhir tentu di luar konteks bersilaturahmi ya, yang memang luar biasa tradisi ini, tentu juga ada hal lain selain silaturahmi tadi adalah bicara aktivitas wisata. Nah kita juga mengenal sekarang fenomena revenge traveler ya. Jadi bentuk balas dendam nih masyarakat setelah 2,5 tidak melakukan perjalanan dan inilah saatnya barangkali juga ini kita rame-rame berlibur gitu. Karena memang waktunya cukup, kemudian juga dari sisi kemampuan daya belinya juga sudah lebih baik. Mungkin itu. Baik, jadi itu tuh faktor-faktornya ya Pak yang menimbulkan jadi memang ada peningkatan yang cukup signifikan untuk transportasi udara sendiri. Baik Pak Putu, saya akan beralih ke Pak Denon. Pak Denon dari kacamata INAKA sendiri, bagaimana proyeksi jumlah penumpang pada arus mudik Lebaran 2023 ini, rute-rute mana saja yang diperkirakan akan menjadi pusat kepadatan? Makasih Mbak Safrina. Mungkin tadi sedikit di introduction sudah disebutkan
juga oleh Bu Adita. Pertama-tama tentu kami mewakili seluruh maskapai nasional mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan dalam mengkoordinir kegiatan mudik aman berkesan, apalagi setelah posko mudik kemarin diresmikan oleh Pak Menteri langsung pada tanggal 14 April dalam kaitan memantau kegiatan trafik mudik para penduduk yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang kami peroleh, memang strategi dari tahun ke tahun antara maskapai dan seluruh stakeholders bersama dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan dalam kaitan penyempurnaan kegiatan mudik para masyarakat, di mana daerah-daerah tujuan terbanyak antara lain adalah Jawa Tengah yang merepresentasikan sekitar 26%, Jawa Timur sekitar 19%, kemudian Jawa Barat 16%, Jabodetabek 6,5%, dan daerah khusus Yogyakarta 4,78%. Sementara daerah asal terbanyak, yaitu dari Jawa Timur sekitar 17%, Jawa Tengah sekitar 15%, Jabodetabek 14%, Jawa Barat 12,1%, dan Sumatera Utara 3,6%. Seperti yang disampaikan oleh Pak Putu tadi bahwa dari sekitar 123 juta penumpang yang mudik, sekarang ini kami melihat sudah terurai sebagian menggunakan transportasi darat, di mana di dalam kegiatan mudik sebagian besar sejumlah 6,19 juta penumpang atau sekitar 5% menggunakan maskapai. Dalam kaitan ini bersama dengan seluruh stakeholder termasuk Airnav Indonesia dan Angkasa Pura II, Angkasa Pura I, kami sudah melakukan kegiatan koordinasi di dalam memantau kegiatan arus mudik tersebut, yang mudah-mudahan mudik aman berkesan ini bisa berlangsung dengan lancar dan baik. Baik Pak Denon, dan di satu sisi juga tadi juga Anda sudah menyebut beberapa lokasi yang menjadi pusat kepadatan untuk memudik sendiri. Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai transportasi moda udara ya Pak, sering yang jadi permasalahan pada mudik, terutama untuk transportasi moda udara ini adalah bottleneck Pak, di jalur kedatangan, jalur pemeriksaan, check-in, hingga drop-in bagasi, dan yang seperti yang juga sering kita alami dalam hal transportasi udara. Apa yang seharusnya dilakukan dan bisa diantisipasi terutama di mudik 2023 ini? Memang kita dari tahun ke tahun ya, koordinasi ini selalu dikoordinir oleh Kementerian Perhubungan. Tujuannya adalah bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi apabila terjadi atau potensi-potensi bottlenecking. Yang terkait di dalam koordinasi tersebut juga di antara lain adalah custom, sehingga upaya pemerintah di dalam membuka masa cuti yang cukup panjang dari 19 April ini juga salah satu solusi agar bottlenecking ini tidak terjadi di bandara-bandara atau di 51 bandara yang mengakomodir kegiatan mudik bersama. Hal lain juga diresmikannya Posko Nasional Mudik kemarin, ini sama-sama seluruh stakeholders di penerbangan darat maupun laut, kita memantau kegiatan mudik baik pulang ke daerah asal maupun kembali ke asal tujuan. Tujuannya adalah mengantisipasi apabila terjadi kepadatan-kepadatan di 51 bandara yang ada di dalam pantauan Kementerian Perhubungan. Mungkin itu salah satu antisipasi yang selama ini dilakukan dari tahun ke tahun. Tentu harapannya ini bisa mengurangi kepadatan atau bottlenecking di setiap bandara. Baik Pak Denon, diharapkan juga di tahun 2023 ini, terutama untuk transportasi moda udara, pemudik juga dapat melakukan mudik yang experience-nya lebih seamless. Baik, saya akan beralih ke Pak Alvin. Pak Alvin, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Putu dan Pak Denon, jadi memang ada peningkatan yang cukup signifikan pemudik menggunakan transportasi moda udara. Nah, apakah sebenarnya tren kenaikan jumlah pemudik dari tahun ke tahun menunjukkan sektor transportasi udara di Indonesia ini telah andal dan kualitasnya juga terus meningkat menurut hemat pandang Anda? Silakan. Ya, baik. Kualitas pelayanan transportasi udara kita memang terus membaik ya dari tahun ke tahun, tidak lepas dari pengawasan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang secara konsisten sepanjang tahun itu memantau tentang tadi mengenai kepatuhan terhadap tarif,
kemudian juga inspeksi terhadap kelaikan pesawat, kemudian juga ketepatan waktu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pelayanan terhadap penumpang jika terjadi delay. Nah, ini menunjukkan banyak peningkatan. Dalam keselamatan pun kita juga statistik keselamatan kita tahun lalu juga sangat baik ya. Praktis tidak ada kecelakaan yang fatal, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap transportasi udara kita ini terus meningkat. Tapi masih ada tantangan yang harus diatasi saat ini, yaitu pengguna jasa penerbangan ini masih harus wajib ya vaksinasi booster. Nah, ini menarik karena Indonesia ini satu-satunya negara di dunia yang mewajibkan vaksinasi booster untuk pelaku perjalanan domestik. Kalau tidak ada kewajiban vaksinasi ini, saya yakin jumlah penumpang akan naik secara signifikan. Tidak sedikit dari rekan-rekan saya yang ingin mudik menggunakan pesawat tapi belum vaksinasi booster. Nah, ini menjadi kendala. Demikian, Mbak. Jadi tantangannya malah di kewajiban untuk vaksinasi booster untuk penerbangan domestik ya Pak Alvin, menurut hemat pandang Anda. Baik, perbincangannya semakin menarik, namun kita harus lanjutkan usai jeda. Fokusan Infra Spesial Mudik 2023 Mudik Aman Berkesan dengan Transportasi Udara 2023 akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.